Sofia, ibu kota Bulgaria, adalah salah satu kota tertua di Eropa yang syarat akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Meskipun seringkali luput dari radar wisatawan global, Sofia menawarkan perpaduan unik antara warisan masa lalu dan dinamika modern yang menjadikannya destinasi yang patut dikunjungi. Sofia telah dihuni sejak lebih dari 7.000 tahun yang lalu dan pernah menjadi bagian dari berbagai kekaisaran besar, termasuk Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Nama kota ini berasal dari gereja Saint Sophia, salah satu ikon tertua dan paling terkenal di kota tersebut. Selama ribuan tahun, kota ini telah menjadi saksi perubahan zaman, dari reruntuhan Romawi kuno hingga pengaruh arsitektur komunis pada abad ke-20. Jejak sejarah ini masih terasa kuat dalam kehidupan sehari-hari kota, menjadikannya tempat yang menarik untuk memahami peradaban Eropa Timur. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi di Sofia meliputi salah satu katedral ortodoks terbesar di dunia dengan kubah emas yang megah, merupakan simbol utama Sofia. Situs warisan dunia UNESCO ini memiliki fresko abad ke-13 yang luar biasa indah dan menggambarkan seni Bizantium yang kaya. Terletak di pusat kota, reruntuhan kota Romawi kuno ini berada tepat di bawah tanah modern Sofia, menawarkan kontras menarik antara masa lalu dan masa kini. Hanya beberapa kilometer dari pusat kota, gunung ini menawarkan peluang hiking, ski, dan panorama alam yang memukau. Sofia bukan hanya tentang sejarah. Kota ini memiliki kehidupan budaya yang semarak dengan galeri seni kontemporer, teater, festival film, dan musik. Jalan Vitosha, pusat perbelanjaan utama, dipenuhi dengan butik, restoran, dan kafe yang menyajikan berbagai cita rasa lokal dan internasional. Kehidupan malam di Sofia juga patut dicoba, dengan bar dan klub yang menawarkan hiburan hingga larut malam, serta harga yang relatif terjangkau dibanding kota besar Eropa lainnya. Wisata kuliner di Sofia merupakan pengalaman tersendiri. Beberapa hidangan khas yang patut dicoba adalah kue lapis berisi keju putih, disajikan saat sarapan. Salad segar dari tomat, mentimun, paprika, dan keju putih, menjadi simbol kuliner nasional. Daging giling berbentuk panjang yang dibumbui dan dipanggang. Rakia, minuman beralkohol tradisional Bulgaria yang biasa disajikan sebagai aperitif. Sofia adalah salah satu ibu kota Eropa yang paling terjangkau untuk wisatawan. Transportasi umum yang efisien, hotel dan hostel dengan harga bersahabat, serta makanan murah dan lezat menjadikannya destinasi yang ramah di kantong. Kota ini juga mudah diakses dari berbagai penjuru Eropa melalui penerbangan langsung ke Bandara Internasional Sofia. Sofia adalah kota yang memadukan masa lalu dan masa kini dengan cara yang mengagumkan. Bagi para pencinta sejarah, budaya, alam, dan kuliner, Sofia menawarkan kekayaan pengalaman yang tak terlupakan. Kota ini adalah destinasi yang cocok bagi mereka yang ingin menjelajahi Eropa Timur di luar jalur utama wisata. Di balik keindahan sejarah dan pesona wisata, Sofia juga menyimpan sisi kehidupan nyata yang lebih kompleks, di mana penduduknya hidup, bekerja, dan beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Sofia merupakan pusat ekonomi Bulgaria dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar, universitas ternama, serta industri teknologi yang berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah menjadi tujuan para profesional muda dari berbagai penjuru negeri dan bahkan dari luar negeri, terutama dalam sektor IT dan outsourcing. Namun, kemajuan ini juga menciptakan kontras sosial yang mencolok. Di satu sisi, kita bisa melihat gedung-gedung modern, kafe trendy, dan pusat perbelanjaan mewah. Di sisi lain, masih banyak warga yang berjuang dengan pendapatan rendah, infrastruktur tua, dan layanan publik yang belum merata. Pensiunan dengan gaji pas-pasan, serta mahasiswa yang harus berbagi apartemen kecil dengan beberapa orang lainnya, adalah pemandangan umum di kota ini. Warga Sofia dikenal akan keterbukaan mereka terhadap perubahan, namun tetap memegang erat nilai-nilai tradisional. Banyak keluarga yang masih memelihara adat lama seperti makan malam bersama setiap hari atau merayakan hari-hari besar keagamaan dengan cara yang hikmat. Di saat yang sama, generasi muda kota ini semakin terhubung dengan tren global. Mereka aktif dalam isu-isu sosial, seperti keberlanjutan, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Munculnya komunitas kreatif, ruang kerja bersama coworking space dan gerakan urban farming di tengah kota adalah bukti nyata dinamika baru yang sedang berkembang.
Sofia memiliki sistem transportasi umum yang cukup baik, termasuk metro, bus, dan tram. Metro Sofia, yang relatif modern dan bersih, menjadi pilihan utama banyak warga untuk bepergian ke tempat kerja atau universitas. Namun, di luar pusat kota, beberapa wilayah masih menghadapi masalah infrastruktur seperti jalan rusak, kurangnya pencahayaan, dan drainase buruk saat musim hujan atau salju meleleh. Lalu lintas bisa menjadi padat, terutama saat jam sibuk, dan parkir seringkali menjadi persoalan yang menyita waktu. Meski demikian, banyak warga memilih berjalan kaki atau bersepeda, terutama di pusat kota yang cukup ramah pejalan kaki. Dibandingkan dengan kota-kota besar di Eropa Barat, biaya hidup di Sofia tergolong rendah. Hal ini membuat kota ini menarik bagi digital nomad dan pelajar asing. Namun, bagi warga lokal, terutama mereka yang bergaji rendah, kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sementara restoran dan kafe menawarkan harga terjangkau bagi wisatawan, warga Sofia sering memasak di rumah dan berbelanja di pasar tradisional untuk menghemat pengeluaran. Pasar seperti Zenski Pasar, pasar perempuan, atau pasar sentral adalah tempat di mana kehidupan lokal yang autentik bisa terlihat, penjual sayuran segar, pedagang rempah-rempah, dan suasana tawar-menawar yang hidup. Secara umum, Sofia adalah kota yang cukup aman. Kriminalitas di jalanan tergolong rendah, meskipun seperti kota lain, pencopetan tetap perlu diwaspadai di area ramai atau di angkutan umum. Polisi cukup responsif, dan kamera pengawas tersebar di berbagai titik pusat kota. Setiap kota besar memiliki bayangannya sendiri, dan Sofia pun tak luput dari itu. Di balik gemerlap pusat kota dan keindahan warisan sejarahnya, Sofia juga menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan struktural yang menjadi bagian tak terpisahkan dari realitasnya. Mengenal sisi gelap ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memahami Sofia secara lebih utuh dan manusiawi. Meskipun Sofia adalah kota dengan standar hidup tertinggi di Bulgaria, kemiskinan masih menjadi persoalan nyata. Banyak warga lanjut usia hidup dari pensiun bulanan yang sangat rendah, seringkali kurang dari 200 euro. Mereka harus memilih antara membeli obat, makanan, atau membayar tagihan. Di pinggiran kota, terutama di wilayah-wilayah seperti Fakulteta atau Filipovci, terdapat komunitas Roma, suku Gipsi, yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, tanpa infrastruktur dasar yang layak, dengan akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Diskriminasi terhadap kelompok ini masih menjadi masalah sosial yang kompleks dan sensitif. Salah satu isu yang kerap dibicarakan oleh penduduk lokal adalah korupsi yang masih mengakar di berbagai lapisan pemerintahan. Meskipun ada upaya reformasi, praktik-praktik lama seperti penyalahgunaan dana publik, nepotisme, dan keterlambatan dalam proses perizinan masih sering ditemui. Birokrasi yang kaku juga menyulitkan warga dalam mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan dokumen administratif. Ini menjadi penghalang terutama bagi pengusaha kecil, mahasiswa asing, dan imigran yang tinggal di Sofia. Sofia kerap berada di peringkat atas dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di Eropa, terutama selama musim dingin. Penggunaan pemanas berbahan bakar kayu atau batu bara di rumah-rumah tua, ditambah dengan kendaraan tua yang masih mendominasi jalanan, memperparah polusi udara. Urbanisasi yang cepat juga menghadirkan masalah. Proyek-proyek perumahan dan komersial sering dibangun tanpa perencanaan kota yang matang, mengorbankan ruang hijau dan memperburuk kemacetan. Banyak warga merasa bahwa kota ini berkembang bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan investor besar. Walaupun secara umum Sofia tergolong aman, kejahatan terorganisir masih menjadi bayang-bayang gelap yang tidak selalu tampak di permukaan. Selama dekade terakhir, laporan tentang keterlibatan kelompok mafia dalam bisnis legal, mulai dari konstruksi hingga keamanan malam, masih mencuat dari waktu ke waktu. Selain itu, rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum masih tinggi. Banyak warga merasa bahwa keadilan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki koneksi dan uang. Fenomena gentrifikasi juga mulai terasa di Sofia. Kawasan-kawasan yang dulunya terjangkau, seperti Oboriste atau Mladost, kini mengalami lonjakan harga properti. Akibatnya, banyak warga lokal yang harus pindah ke pinggiran karena tidak mampu menyewa atau membeli rumah di pusat kota.
Ini menimbulkan ketegangan sosial antara penduduk lama dan investor baru, serta mengikis karakter lokal di banyak lingkungan. Mengakui sisi gelap Sofia bukan berarti meniadakan keindahannya. Justru dari kontras inilah Sofia menunjukkan karakternya yang kompleks dan penuh lapisan. Kota ini bukan kota dongeng yang sempurna, tetapi kota nyata tempat orang-orang menjalani kehidupan dengan segala suka dan dukanya. Bagi wisatawan dan pendatang baru, mengenal sisi gelap ini justru memperdalam penghargaan terhadap Sofia, bukan hanya sebagai tempat yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga sebagai kota yang sedang berjuang menjadi lebih baik. Dan seperti halnya banyak kota di dunia, masa depan Sofia bergantung pada warganya, pada keberanian untuk berubah, dan ketekunan untuk memperbaiki. Di balik pusat kota Sofia yang dipoles dengan indah untuk wisatawan, terdapat sisi lain yang nyaris tersembunyi, pemukiman kumuh yang menjadi rumah bagi ribuan warga yang hidup di luar sistem. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial yang nyata, dan memperlihatkan tantangan besar yang masih dihadapi oleh kota tertua di Eropa ini. Sebagian besar pemukiman kumuh di Sofia dihuni oleh komunitas Roma, sering disebut Gypsy, meski istilah ini kini dianggap diskriminatif. Wilayah seperti Fakulteta, Filipovci, dan Risto Botev adalah contoh kawasan di mana masyarakat Roma tinggal dalam kondisi yang sangat terpinggirkan. Banyak dari rumah-rumah di daerah ini dibangun secara ilegal, tanpa izin atau perencanaan kota yang sah. Akibatnya, fasilitas dasar seperti air bersih, saluran pembuangan, jalan beraspal, dan layanan kesehatan hampir tidak tersedia atau dalam kondisi sangat buruk. Sampah menumpuk di banyak sudut, dan sistem pembuangan air limbah seringkali tidak berfungsi, menimbulkan risiko kesehatan yang serius. Anak-anak di pemukiman kumuh seringkali tumbuh tanpa akses yang memadai terhadap pendidikan. Banyak yang tidak bersekolah sama sekali karena kombinasi dari kemiskinan, diskriminasi, dan kurangnya transportasi aman ke sekolah-sekolah umum. Bagi mereka yang berhasil masuk sekolah, sering kali ada tekanan sosial untuk keluar sejak usia muda demi membantu keluarga mencari nafkah. Isolasi sosial ini memperkuat siklus kemiskinan antar generasi yang sulit diputus, dan membuat komunitas ini semakin terpinggirkan dalam struktur sosial dan ekonomi kota. Di banyak pemukiman kumuh, ekonomi informal menjadi satu-satunya jalan bertahan hidup. Banyak pria bekerja sebagai pemulung, mengumpulkan logam bekas atau kardus dari tempat sampah kota, lalu menjualnya dengan harga rendah. Sebagian wanita menjalankan usaha kecil-kecilan seperti menjahit pakaian atau menjual makanan rumahan. Namun, karena pekerjaan ini tidak tercatat dalam sistem formal, mereka tidak memiliki jaminan sosial, asuransi, atau akses ke tunjangan dari negara. Akibatnya, saat krisis seperti pandemi atau musim dingin ekstrim datang, komunitas-komunitas ini adalah yang paling terdampak dan paling lambat menerima bantuan. Kondisi pemukiman kumuh juga kerap menjadi sumber ketegangan sosial di Sofia. Banyak warga kota yang memandang komunitas Roma dengan prasangka dan stereotip negatif, memperburuk diskriminasi sistemik yang telah berlangsung puluhan tahun. Sayangnya, ketidakpercayaan ini juga sering dimanfaatkan oleh politisi populis untuk meraih dukungan, dengan retorika yang semakin memecah belah. Alih-alih diintegrasikan, komunitas-komunitas ini sering dijadikan kambing hitam dalam isu keamanan, kebersihan, atau anggaran sosial. Meski kondisi terlihat suram, harapan tidak sepenuhnya padam. Sejumlah LSM lokal dan internasional aktif di wilayah-wilayah ini, mengupayakan pendidikan alternatif, pelatihan kerja, layanan kesehatan dasar, hingga penguatan komunitas. Ada pula kisah-kisah inspiratif dari anak muda Roma yang berhasil menembus sistem dan kini menjadi pengacara, guru, atau aktivis. Mereka menjadi bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, perubahan itu mungkin. Pemukiman kumuh bukan hanya soal kemiskinan fisik, tetapi juga tentang keterasingan sosial yang telah berlangsung lama. Kota Sofia tidak bisa dianggap maju jika sebagian warganya masih hidup tanpa harapan dan perlindungan. Melihat dan mengakui keberadaan mereka bukanlah tentang mencoreng citra kota, tetapi tentang membangun masa depan yang inklusif dan adil. Sofia, dengan segala sejarah, keindahan, dan kemelutnya, adalah cerminan Eropa Timur yang sedang mencari arah, antara masa lalu yang kompleks dan masa depan yang belum pasti. Dan di dalamnya, suara-suara dari pemukiman kumuh pun pantas untuk didengar.